Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya Hamdi Sarbaini. Pada episode kali ini saya kedatangan teman lama, salah satu profesional di industri keuangan. Pasti teman-teman semua sudah familiar dengan Bro Aidil Akbar Majid, ya. Seorang financial planner, juga investor mungkin, dan juga miners atau trader di kripto. Jadi ilmunya banyak banget nih. Tapi di episode kali ini kita akan bahas soal financial planning mungkin ya. Okay. Karena banyak masyarakat, khususnya para milenial, para anak muda yang sepertinya belum memahami pentingnya financial planning. Padahal itu akan menjadi satu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan ini. Nah, mungkin nanti kita akan banyak membahas financial planning, ya, Bro Aidil, dan tentu saja nanti pemilihan produk-produk investasi dalam rangka financial planning tersebut. Jadi teman-teman, ini adalah Bro Aidil Akbar, seorang financial planner. Selamat datang. Ya. Terima kasih, Bang. Ya, jumpa lagi kita. Jumpa lagi. Saya ikut pelatihan financial planning tahun berapa tuh? 2016 apa 2006? Enggak, 2000. Iya, 2006. Ya, 2006 2007 ya. Karena saya masih punya nyimpan sertifikat RFC itu, Registered Financial Planner, konsultan ya. Dari IE RFC. Atau sekarang masih di sana nggak? Masih ya? Masih jalan. Masih jalan ya. Oke, Bro Aidil, jadi apa sih financial planning? Karena ini sebetulnya istilah yang banyak orang ucapkan, tapi mungkin nggak banyak orang paham. Ya. Apa sih pentingnya financial planning gitu? Mungkin kita mulai dari situ dulu. Ya, jadi gini, kalau bahasa sederhana, bahasa anak kekinian, financial planning itu Google Map. Oke. Dah, sesimpel itu. Kita mau dari satu titik mau ke titik berikutnya. Jadi berarti kita harus punya tujuan dong. Ya, saya dari sini mau ke Citos. Nah, lewat jalannya kan macam-macam. Bisa lewat jalan tol, bisa lewat jalan bawah, bisa lewat jalan tikus. Nah, itu. Terus saya dari sini mau ke Monas misalnya, sama, gitu kan. Kalau mau cepat gimana? Berarti lewat jalan tol. Ya. Nah, kalau lewat jalan tol berarti cepat tapi nggak bisa naik motor. Harus naik mobil, roda 4. Nah, motor, mobil, bus itu alat transportasinya. Kalau di dunia keuangan itu adalah produknya. Gitu ya. Jadi financial planningnya sendiri itu adalah sebenarnya Google Map-nya sendiri, membawa kita dari posisi sekarang ke posisi tujuan kita nanti. Nah, tujuannya itu nanti adalah tujuan keuangan. Setiap orang punya tujuan keuangan yang beda-beda, gitu ya. Tapi biasanya kalau standar keluarga buat milenials yang baru nikah, biasanya mau punya anak, ya, kemudian dana pendidikan, dana pensiun, atau kalau yang masih belum nikah berarti mau punya aset, punya rumah, punya mobil, punya tabungan, punya investasi, gitu. Jadi mau ini itu cuma tujuan semua, gitu ya. Jadi perencana keuangan itu membantu kita fokus, nomor satu, tentukan dulu tujuannya. Terus kedua, bagaimana cara mencapai tujuan tadi? Nah, tadi Google Map-nya, apakah lewat tol, apakah lewat jalan biasa, apakah lewat jalan tikus, ya kan? Setelah tahu mau bagaimana mencapai ke sana, baru kita pertanyaan berikutnya adalah mau pakai apa? Nah, mau pakai apa tuh produknya berarti? Apakah kita mau pakai mobil, apakah kita mau pakai motor? Nah, itu berarti misalnya mau pakai bus, mau pakai saham, mau pakai reksadana, mau pakai obligasi, gitu ya, ataupun produk-produk keuangan lainnya, sangat ditentukan nanti dari jaraknya, seberapa cepat kita mau mencapai tujuan, dan seterusnya. Jadi itu kombinasi dari semua itu nanti akan menentukan bagaimana kita memilih produk keuangan dan produk investasi. Gitu. Jadi yang penting adalah tujuannya dulu ya? Tujuannya dulu. Nah,
Mungkin bagi seorang milenial atau Gen Z yang mungkin baru lulus nih, fresh grade, baru kerja, ya tahulah 1-2 tahun kerja. Biasanya apa sih yang mereka lakukan dalam menentukan financial planning yang harus mereka buat? Gitu? Karena idealnya kan begitu punya gaji pertama kita sudah punya planning nih ke depannya kita gimana ngelola keuangan, kemudian bagaimana alokasinya gitu. Ya, jadi gini, yang sering terjadi itu gini, banyak orang dari mulai generasi X sampai generasi Z sekarang gitu ya, itu yang mengeluh bahwa saya tiap bulan nggak bisa nabung kok, nggak bisa investasi, gitu ya. Itu tuh pertanyaan itu kan, klasik tuh. Itu klasik banget. Padahal awalnya mungkin gajinya UMR, terus nanti kerja setahun 2 tahun naik jadi 7-8 juta, kerja lagi naik jadi 10 juta, naik jadi 15, naik jadi 20, income-nya naik, tapi nggak pernah bisa nabung, nggak pernah bisa investasi. Kenapa? Karena tadi nggak punya tujuan. Ketika kita tidak punya tujuan, maka berapapun uang yang masuk rekening kita, kecenderungannya sangat manusiawi bahwa semua uang itu akan kepake. Gitu ya. Makanya para guru-guru financial planner di luar negeri menggunakan istilah namanya pay yourself first. Bayar kepada diri kalian dulu sendiri pertama. Jadi begitu gajian masuk, uang masuk, langsung sisihin tuh buat investasi. Ya, 10%, 15%, 20% sisihin, masukin ke produk supaya apa? Supaya nggak kepake. Jadi kita hidup hanya dari sisanya. Ya, entah itu 70%, 80%, tergantung dari berapa kita mau sisihkan. Gitu. Nah, sekarang kita balik lagi, milenial itu sekarang kan sangat banyak sekali mendapatkan informasi dari sosial media, ya, dari iklan online, offline segala macam, sehingga mereka terekspos untuk konsumtif, ya kan. Jadi kalau nggak menggunakan metode tadi, dapat langsung sisihin, kecenderungannya uangnya akan habis. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ngisihinnya untuk apa, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat milenial itu apa sih? Pertama, mobil pasti. Tapi Mas, mobil itu ada yang ngomong gitu, mobil itu kan konsumtif jatuhnya. Ya nggak masalah, yang penting dia punya mobil, ada aset, daripada uangnya larinya nggak jelas. Nggak jelas, ya. Ya kan, malam-malam clubbing segala macem, ya akhirnya cuma habis buat gitu aja, ya kan. Itu buka table habis 10 juta misalnya, padahal 10 juta tuh bisa buat bayar cicilan mobil. Ya kan. 3 tahun 4 tahun lunas, dia punya mobil harga 150 juta. Meskipun nanti dijual mobilnya turun, harganya tetap aja masih 100 juta, masih punya aset, gitu kan. Jadi nggak masalah untuk di awal-awal keinginannya dia punya mobil, nggak masalah. Bahkan kadang-kadang, contohnya kayak sekarang gadget, itu pun kalau untuk level milenial masih bisa dikategorikan aset. Ya, untuk merek-merek tertentu. Ini nggak apa-apa ngomong merek nih. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Nah, kayak contohnya Apple punya. Apple itu kan reselling value-nya masih tinggi. Masih tinggi. Iya kan? Jadi kalau kita beli Apple iPhone 12 Pro misalnya, beli harga 15-20 juta, dijual jadi 13 juta, masih tinggi gitu dibandingin kayak misalnya Android base gitu ya, yang harga resellingnya. Nah, beberapa kasus kayak gitu, laptop gitu, itu masuk sebenarnya kategori aset untuk milenial, karena kita nggak bicara ngomongin yang gede-gede dulu nih, nggak ngomongin rumah, ngomongin apa, yang masuk dalam skupnya mereka dulu aja. Apalagi kalau itu dipakai buat kerja. Ya, atau buat bisnis online. Ya, exactly. Pakai buat kerja, buat bisnis online, dia buka toko, dia bikin marketplace, segala macam, menghasilkan uang lagi kan. Nah, itu berarti menjadi aset produktif. Ya, sehingga kalaupun dipakai buat dibelinya pakai dengan cara mencicil, masih nggak masalah. Karena jatuhnya aset produktif, gitu ya. Nah, terus kemudian apalagi? Misalnya mereka mau melanjutin sekolah. Ada beberapa generasi milenial, generasi Z yang mungkin berpikir mau menikah muda. Berarti bisa juga perencanaan buat pernikahan gitu ya. Ada sebagian yang berpikir, gue nggak mau tinggal sama orang tua, gue mau tinggal sendiri. Nah, daripada ngekos, ya kan, sekarang bayar kos-kosan kalau di segitiga emas kan 3,5 juta sampai 5,5 juta, ya, Kuningan situ kan, Setiabudi. Nah, mendingan pakai buat nyicil apartemen, ya, 3,5 4 juta per bulan masih dapat lah apartemen studio yang harga 300-400 juta gitu ya, nyicil 10 tahun, bahkan sekarang kalau nggak salah apartemen bisa cicil sampai 20 tahun tuh, ya, milenial. Tapi Mas Akbar, gua nggak mau tinggal di apartemen selamanya. Nggak apa-apa, lo cicil dulu aja, nanti 5 tahun 10 tahun, nanti kalau udah nikah mau pindah rumah, tuh apartemen jual, ya kan, masih sisa cicilan, jual, hasil jualnya buat modal DP rumah, kan bisa, gitu ya. Nah, jadi kayak gitu, beberapa barang yang memang punya nilai jual kembali masih tinggi,
untuk generasi milenial bisa tanda kutip dipergunakan sebagai aset paling enggak wahana untuk investasi lah gitu. Ya. Tadi menarik tuh bahwa generasi milenial dan juga Gen Z cenderung konsumtif karena terekspos dengan medsos ya. Jadi cenderungannya konsumsi. Saya baca beberapa berita di media bahwa Gen Z dan juga milenial akan sulit membeli rumah gitu. Benar nggak sih pernyataan itu? Sebenarnya balik lagi tergantung lokasi dan tergantung jenis rumah seperti apa gitu ya. Kalau kita bicara rumah tinggal, rumah tapak seperti ini ya oke lah, pasti sulit lah ya. Abang kan juga butuh berapa puluh tahun nih bisa kebeli seperti ini gitu kan. Tapi kalau misalnya dia pengen punya tempat tinggal di tengah kota atau agak ke pinggir kota, bentuknya apartemen misalnya, studio yang kisaran harga di antara 300 sampai 500 juta dengan penghasilan mereka yang antara UMR sampai 10 juta per bulan, biasanya kan fresh graduate sekitar segituan ya. UMR, si siapa namanya si milenial sini kan antara 4 sampai 10 juta dan dia masih single, harusnya cukup. Bisa nyicil. Ya, bisa nyicil. Karena apartemen gitu cicilan cuma sekitar 2,5 sampai 3,5 juta per bulan ya, untuk cicilan 15 sampai 20 tahun. Jadi kalau dia punya penghasilan 6 juta, 7 juta, nyicil 2,5, 3 juta per bulan, itu kan masih 30% atau 40% dari penghasilan dia. Daripada 30-40% tadi habis buat yang nggak jelas. Satu, atau menggantikan uang kosnya dia. Kan dia pasti harus kos juga dong, supaya dekat ke tempat pekerjaan kan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara bener nggak sih milenial nggak bisa beli rumah, milenial yang mana dulu nih gitu kan ya. Kalau milenial yang konsumtif gitu ya. Tapi kalau milenialnya kita edukasi seperti ini, kita kasih pengertian bahwa bisa loh punya apartemen, harusnya sih bisa. Artinya kembali ke individunya lagi kan. Betul. Ya. Jadi bukan salah masalahnya gitu ya. Individu. Betul. Tapi mungkin ini nih, saya nggak tahu, teori financial planning kan tentunya sudah lama ya. Tapi kenapa sih banyak orang yang tidak paham atau paham tapi tidak melakukan gitu? Kenapa salahnya di mana sih? Ya, karena gini, kalau ini agak melenceng dikit kita bicara ke psikologi manusia gitu ya. Kan financial planning, nabung, investasi itu kan ada beberapa hal. Satu, pertama itu menahan. Ya, banyak orang yang susah buat nahan gitu ya. Terus kedua, nahan itu kan jadinya pain, ya, sakit gitu kan. Anak lain punya HP iPhone 13, iPhone gue masih iPhone 7 misalnya, ya kan, pengen beli, kan nahan tuh, nahan gengsi, nahan apa. Nah, anak-anak zaman sekarang, milenial ini, itu tadi salah satunya kesulitan menahan. Menahannya karena apa? Karena tadi gengsi. Gengsinya karena apa? Karena peer pressure-nya. Peer pressure yang sangat kuat di antara mereka. Terus kedua juga kita lihat konten-konten di sosial media banyak yang memamer-pamerkan, ya kan. Sekarang kan generasi pamer gitu kan. Nah, itu yang membentuk mindset mereka kalau HP. Makanya salah satu penjualan iPhone tertinggi kan adalah salah satunya di Indonesia. Gitu. Jadi dan Indonesia belinya cash loh. Waktu saya dulu di Amerika, nggak ada orang beli HP cash. Gitu. Orang data paket kan? Paket. Dipaketin Cicil. sama Provider, pulsanya provider, terus kita cicil bulanan. Jadi iPhone yang harganya $1.200 itu di Amerika kita bayar cuma $100 sebulan. Gitu kan? Paket 12 bulan atau paket 24 bulan sehingga cuma $50. Hanya di Indonesia orang beli HP 15 juta bayar cash. Beli HP 20 juta bayar cash cuma di Indonesia. Kecuali dia pakai cicilan tetap ya, gitu. Nah, jadi itu yang membuat dari generasi ke generasi tantangannya berbeda, tapi kurang lebih sama gitu. Mereka menjadi konsumtif karena bisa macam-macam, karena gengsi, karena peer pressure, karena dan lain sebagainya. Jadi kuncinya balik lagi adalah bagaimana kita memang berat di awal. Orang yang belum pernah nabung dan belum pernah investasi secara rutin itu berat banget nyisihin. Makanya kenapa penting kalau dimungkinkan, misalnya kan kita pasti masuk rekening bank ya, bikin yang namanya auto debit atau auto invest. Jadi jangan sampai itu duit muncul di rekening. Begitu masuk potong dulu
gitu. Terserah mau masukin ke pindahin tabungan yang lain, mau masukin ke reksadana, mau masukin ke rekening saham, pokoknya potong dulu, jangan sampai masuk. Karena kalau udah masuk rekening, ada tuh 8 juta, 6 juta berapa, bawahnya mau dihabisin. Ya kan? Dihabisin buat biaya hidup, dihabisin buat senang-senang, buat nongkrong, buat makan dan lain sebagainya. Itu teman-teman investor khususnya yang masih milenial dan juga Gen Z ya. Dengerin tuh tips dari Bro Aidil bahwa kalau terima gaji ya dipotong dulu ya buat invest ya. Jangan dipakai dulu, habis itu sisanya kalau ada sisa baru diinvest. Nggak ada sisa pasti. Pasti nggak akan ada sisa. Ya kebanyakan orang pasti gitu, kalau sudah dipakai dulu, kalau ada sisa baru diinvest, nggak akan kejadian karena nggak akan ada sisa. Betul. Nah kembali, apakah ya kenapa perilaku itu muncul dan belakangan ini saya lihat makin ini ya, kecenderungan konsumtif tadi ya. Satu mungkin karena tadi pengaruh medsos, karena semua peer pressure tadi ya. Temannya beli iPhone 13 baru, dia harus beli juga gitu. Dengan cara apapun gitu. Atau ada pengaruh ini nggak? Pengaruh budaya mungkin. Karena ya, gue dari Padang, dari Minang. Di Minang sebetulnya dulu ada, tahu ini nggak? Rangkiang. Kalau dilihat di rumah gadang asli Minang, itu ada rumah kecilnya di depannya itu ada 4. Itu namanya rangkiang. Rangkiang itu ada 4. Satu rangkiang itu dipakai buat menyimpan padi untuk kebutuhan sehari-hari. Itu saya lupa namanya. Kemudian ada satu rangkiang lagi untuk menyimpan persediaan untuk paceklik. Kemudian ada lagi satu rangkiang berisi padi yang untuk dijual untuk membeli kebutuhan lain, misalnya daging atau ya pokoknya yang lain lah ya. Nah satu lagi rangkaian untuk menyimpan padi untuk ditanam lagi gitu. Sebetulnya orang Minang itu sudah punya konsep financial planning. Nah cuman masalahnya rumah di Minang sekarang tidak ada lagi rangkaian ini, tidak ada lagi rumah gadang gitu. Jadi rumah yang sekarang kan rumah biasa, sudah nggak ada lagi. Jadi konsep ini cenderung luntur. Sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Jadi sebetulnya budaya kita khususnya saya dari Minang ya, itu sebetulnya sudah ada, cuma sayangnya itu hilang gitu. Nah saya lihat belakang ini kan masyarakat cenderung udah nggak mengenal lagi tuh financial planning, khususnya anak-anak muda ya. Nah itu apa? Fenomena apa tuh? Ya jadi gini. Makanya kenapa ilmu financial planning ini penting untuk diajarkan kepada anak sedini mungkin, gitu ya. Karena kita nggak dapat ilmu ini di sekolah, ya. Kalau tadi kan abang kan dapat di rumah, dan itu turun temurun dari orang tua, dari kakek buyut, kakek nenek terus turun kan. Nah sekarang karena orang udah keluar dari Padang gitu kan, pindah merantau, di rumahnya di kota yang baru, mereka nggak bikin gitu ya. Nah jadi penting banget untuk dipelajari kalau yang ini millennials yang masih muda atau baru menikah, baru punya anak, nah itu boleh tuh mulai mengikutsertakan anak dalam proses itu. Karena kenapa? Orang-orang zaman dulu di luar orang Minang, ya apalagi mungkin di tanah Jawa gitu ya, ada rasa ketakutan bang. Kalau ngajarin anak tentang uang, nanti ini anak cuma 2 sih. Satu, takut jadi materialistis, atau kedua takut jadi pelit. Ya kan? Kan cuma 2 nih solusinya. Padahal sebenarnya enggak. Anak itu kalau diajarkan dengan benar, ya kan, itu dia akan ngerti. Itu satu. Nah, dan saya bikin testing ke anak saya sendiri. Jadi sebagai financial planner, praktisi juga, masa sih anak gua boros gitu kan, malu-maluin gitu ya kalau anak gua boros gitu kan. Udah akhirnya saya praktekkan juga ilmunya, dan ya alhamdulillah ternyata dia bisa membedakan. Apa yang penting nih buat anak-anak tuh bisa membedakan antara kebutuhan sama keinginan. Jadi dia bisa memilah 2 itu dulu. Jadi kayak tadi misalnya ada iPhone 13 baru keluar, gua butuh apa gua ingin. Ya ketika HP-nya sudah dia punya HP udah 10 tahun, kacanya udah pecah-pecah, udah retak segala macam, dan dia juga emang itu udah hidup mati dihubungin susah, beli 13 menjadi kebutuhan. Tapi lompatnya jauh kan. Tapi kalau dia masih punya HP iPhone 12 yang baru dibeli tahun lalu, hanya gara-gara muncul 13 nomornya baru, serinya baru, bobanya lebih gede gitu kan. Buat apa gitu? Buat apa? Yang 12-nya masih bisa dipakai. Nah itu salah satu cara membedakan kebutuhan. Itu teman-teman, khususnya para milenial dan juga Gen Z ya. Jadi nggak mesti setiap iPhone baru keluar tuh harus beli gitu ya. Betul, nggak harus. Kebanyakan karena gengsi, karena temannya beli, ikutan beli. Padahal perubahannya cuma mungkin resolusi kameranya, kameranya atau bobanya lebih gede, atau geser kanan, geser kiri. Udah gitu doang. Padahal fungsi handphonenya sama aja. Jadi kalau mau ngasih tips nih buat mungkin para
milenial atau Gen Z lah sekarang yang baru masuk dunia kerja, apa sih harus mereka lakukan biar tidak terjebak dalam ini soal financial ini di kemudian hari? Ya, jadi gini, kalau memang Gen Z ini masih bingung, saya belum punya tujuan, belum punya apa segala macam, that's fine. Ya, karena kadang-kadang tujuan itu nanti akan muncul ngikutin gitu ya. Tapi yang paling penting adalah nomor satu, selalu coba disiplin menyisihkan minimal 10-15%. Kalau saya bilangnya 15%. Kalau orang bule bilangnya 10%. Nah, kenapa saya bilang 15%? Karena inflasinya beda, Bos. Ya kan? Orang bule ngomong sisihkan 10% karena di luar negeri sana inflasinya cuma 3%, 4%, 2%. Di Indonesia meskipun inflasi pemerintah 3-4%, tapi biaya hidupnya kan naiknya tinggi. Ya, 10%, 12%. Jadi kalau saya bilang Indonesia minimal deh 15% deh. Jadi setiap kali punya uang, sisihin 15%, taruh ke tempat lain yang nggak bisa dijamah. Ya, jadi jangan dipindahin ke rekening juga. Pindahin rekening lain kepake juga, kecuali rekeningnya nggak punya ATM. Tapi saya nggak pakai ATM, punyanya aplikasi, sama aja. Sama aja, ya. Ya kan? Jadi masukinlah misalnya ke reksadana. Atau kalau nggak, zaman dulu nih waktu saya masih punya program TV, tahun-tahun 2007-2008, saya ngajarin untuk beli emas. Emas fisik, emas batangan, ya kan? Nah, itu kan bisa. Sekarang ada emas pecahan nggak nyampe 1 gram, ada yang pecahan 0,5, ya, meskipun agak lebih mahal dikit ya. Orang Minang juga kan nyimpen emas juga kan? Nah, jadi beli emas aja. Karena kenapa? Ini pengalaman pribadi juga, pengalaman anak saya juga. Kalau udah ngelihat emasnya, itu kita koleksi, mau dijual sayang. Iya. Sayang, Bang, iya kan? Iya. Jadi nanti pas mau jual mikir, mau beli misalnya, mau beli gadget baru atau mau beli baju lah gitu. Ini gue jual emas 3 biji sama baju harga 3 juta. Kayaknya sayang, ntar dulu deh nggak jual. Jadi itu ngerem, gitu ya. Nah itu dulu, ya itu dulu kita sisihin dan kemudian biasakan hidup dari sisanya 85%, 80%, ya kan. Nah nanti nggak kerasa 3 bulan, 6 bulan, setahun tiba-tiba uang yang kita sisihin, ternyata banyak ya. Iya, gue ternyata punya duit 5 juta lah sekarang. Gue punya tabungan 10 juta, 15 juta. Nah ketika kita udah ngelihat, jumlahnya besar, itu udah menjadi kebiasaan. Sehingga malah kalau kayak saya, kayak Bang Amdi mungkin udah ketagihan gitu. Kalau kayak kita kan investasi itu udah yang gitu, dikit-dikit bawahnya mau invest gitu ya. Gitu. Jadi kita udah bisa ngerem, kita bisa bedain mana kebutuhan keinginan dengan cara dilatih. Nah, latihannya gitu ya, bikin auto debit, masukin apapun lah. Ya, nggak harus yang canggih-canggih gitu. Apapun yang kalian, pokoknya uang itu nggak bisa disentuh ya, masukin ke emas, masukin ke reksadana, masukin kemana. Nanti tungguin 3-6 bulan, setahun, nanti kerasa. Begitu udah lihat uang besar, 5 juta, 10 juta, 15 juta, habis itu ketagihan pasti. Apalagi sekarang ada produk emas digital. Jadi emas yang sudah digitalize. Artinya kita nggak pegang fisiknya, tapi tetap emas gitu. Betul, iya. Kalau mau praktis, bisa pakai itu. Cuma kadang-kadang gini, Bang, untuk orang ngelatih pertama, harus pegang dulu. Harus pegang ini. Nanti kalau dia udah terbiasa, ya udah 3 bulan, 6 bulan, udah banyak nih. Saya dulu pernah, Bang, waktu awal-awal 2003, 2004 tuh, saya punya emas yang segeraman tuh segenggam. Gitu loh. Jadi megangnya tuh gini. Seru ya, gitu kan. Kadang-kadang mau mandi emas gitu. Ya kan? Nah, tapi dari situ kan melatih kita. Ya, habis itu kalau udah terbiasa gitu, baru kita pakai emas digital, pakai apa, udah biasa. Jadi kalau buat ya para mungkin yang baru kerja atau 1-2 tahun kerja, kira-kira tips untuk perencanaan keuangan gimana? Jadi apa yang harus mereka bikin, dibagi-bagi untuk apa, kemudian gimana pembagiannya gitu? Kalau yang baru kerja, saya selalu menyarankan minimal 15% sisihkan dulu untuk investasi, ya bisa kemanapun terserah, bebas. Kemudian dari penghasilan itu, biaya hidup kalau mereka masih tinggal sama orang tua, maka biaya hidup akan murah. Ya, hanya sekitar 20% sampai 30% biasanya. Tapi kalau udah tinggal sendiri, mungkin biaya hidup bisa 40%. Jadi biaya hidup nggak boleh lebih dari 40%. Nah, kemudian ada sisanya nih sekitar 20 sampai 30%. Nah, ini bisa dipakai buat cicilan, beli aset. Ya, apakah itu tadi rumah tinggal, apartemen, apakah itu mobil, apakah itu motor, nggak apa-apa. Ya, meskipun dia nilainya turun, terdepresiasi, tapi paling tidak jadi aset dulu. Gitu ya. Jadi kita pecah. Kemudian jangan lupa juga menyisihkan di antara yang 15% tadi, kita sisihkan juga yang namanya dana darurat. Ya, dana taktis ini penting banget supaya kalau tadi kita ngadepin kayak kemarin masa pandemi, orang di PHK, ya, atau kalau di PHK masih mending, ini dirumahkan.
tapi nggak di PHK. Nggak Tapi digaji gaji, juga. nggak digaji atau gaji dipotong 75%, kan bingung. Mau cari kerjaan baru nggak bisa, ya kan? Kerjaan lama masih nggak jelas. Nah, ini si dana darurat ini bisa menolong kita dan juga bisa menolong untuk kebutuhan lain, misalnya orang tua butuh atau adik-adik ada yang butuh. Kita nggak pernah tahu ya, dalam kehidupan ini kan pasti ada aja cobaan, ada aja masalah. Nah, itu dana darurat itu nanti akan kepake untuk menutupi kebutuhan tadi. Yang simpel-simpel aja, misalnya kayak naik motor tiba-tiba ban pecah, robek. Kalau bannya bocor masih bisa tambal. Kalau robek kan ganti ban. Iya kan? Atau HP lagi main di pinggir kolam renang di rumah teman nggak sengaja kecemplung. Akhirnya mesti ganti. Jadi emergency itu tidak harus serta-merta masuk rumah sakit. Gitu ya. Terus kecelakaan di jalan itu emergency yang besar. Ya. Tapi dalam keseharian kita banyak emergency yang sebenarnya jadi emergency itu adalah kondisi di mana kita butuh uang cepat, tapi uang itu nggak pernah masuk ke dalam budget bulanan kita. Nah, itu nanti ranahnya masuk ke dana darurat tadi. Gitu. Tapi bro, ya, mungkin kalau untuk pekerja yang baru mulai bekerja atau fresh graduate yang baru mulai bekerja setahun 2 tahun, untuk bikin planningnya lebih gampang. Ya. Ini ibaratnya kalau kita bikin rumah, kalau dari awal, dari tanah kosong, kita bikin fondasi, bangunan, dan bangunan lebih gampang. Tapi gimana dengan orang yang sudah terlanjur nih ngaco pengelolaan keuangannya gitu. Taruhlah satu keluarga yang mungkin sudah anaknya sudah 2 atau sudah berumah tangga 5 atau 10 tahun. Pengelolaan keuangan sudah terlanjur berantakan. Gimana untuk bisa kembali lagi ke jalur yang benar gitu? Apa kita bisa menyusun perencanaan keuangan di tengah jalan gitu? Masih bisa. Jadi gini, kan perencanaan untuk semua orang, semua lapisan, ya, di semua stage. Nah, kalau tadi kita bicara milenial, kan kita fokusnya adalah tujuan keuangan, gitu ya. Nah, kalau dia sudah berumah tangga, sudah punya anak, sudah punya penghasilan, single income, double income, maka kita akan lihat lagi tarik mundur nih. Ada yang namanya perencanaan cash flow, sama ada yang namanya perencanaan aset. Jadi kita lihat dulu nih daftar aset yang dia punya apa. Kita bikin dulu daftar asetnya. Terus kita lihat mana aset-aset yang produktif, mana aset-aset yang nggak produktif. Yang nggak produktif, misalnya ROI-nya, return on investment-nya jelek, kita jual. Ya, kita jual, kita ganti aset yang lebih baik. Ya, masuk saham, ya, masuk reksadana dan sebagainya gitu. Nah, itu satu. Jadi kita akan namanya rearrange dia punya portfolio asetnya. Terus yang kedua adalah otomatis cash flow. Nah, cash flow ini kan simple sebenarnya kan, pemasukan sama pengeluaran, gitu ya. Kita lihat pengeluarannya, kalau ada yang bisa dikurangin, dikecilin, kita kecilkan pengeluarannya. Tapi kalau nggak bisa atau cuma sedikit, berarti kita harus nambah income. Nah, nambah income ini kan bisa macam-macam, ya kan? Bisa pekerjaan utama ditambah, bisa pekerjaan sampingan, side hustle, bisa juga dari investasi, bisa juga passive income. Passive income bisa dari properti, sewa-sewaan, rumah petak, kos-kosan. Bisa, kalau saya passive income-nya dari mining, ya kan, mining rig gitu kan. Terus bisa dari macam-macam, bisnis, usaha, franchise dan segala macam. Nah, ini menambah income di atas, sehingga sumber di bawah jadi besar, dan ini yang kemudian kita investasikan lagi. Ya, karena untuk mengurangi outflow kan itu paling sulit kan. Namanya manusia, kalau dia sudah terlanjur gaya hidupnya di sini misalnya. Tiba-tiba harus kurangnya jadi begini, kayaknya susah. Paling dikit aja paling kan. Dikit kan. Jadi satu-satunya cara yang paling mungkin adalah menambah income. Ya. Oke, itu teman-teman investor yang sudah terlanjur pengelolaan keuangannya berantakan masih bisa ya. Bisa. Kita ibaratnya kita renovasi lagi, kembali lagi dari awal gitu, disusun lagi sehingga nanti jadi lebih bagus sesuai dengan prinsip perencanaan keuangannya. Ya, jadi tadi itu ya tips-tips yang perlu jadi perhatian para ya mungkin semua teman-teman investor, khususnya yang milenial dan Gen Z, karena itu tadi saya banyak baca medsos atau berita di online bahwa para Gen Z atau milenial ini akan sulit dapat rumah karena satu sisi harga rumah naiknya gila-gilaan, sisi lain kecenderungan konsumtif tadi, dan juga ada faktor ini, bro. Para milenial atau Gen Z adalah generasi sandwich ya. Jadi mereka ditekan atau karena memenuhi kebutuhan orang tua, kemudian di bawah juga mereka punya kebutuhan sendiri gitu. Itu benar nggak sih? Apa itu cuman excuse saja gitu? Jadi gini,
Generasi sandwich itu kan sebenarnya sebutan di luar negeri ya. Saya nulis tentang generasi sandwich pertama kali, saya ingat banget itu di Kontan, tabloid Kontan, waktu itu saya punya kolom. Itu tahun 2005 akhir, Desember kalau nggak salah, atau 2006 awal-awal lah, ya kuartal pertama. Dan waktu itu orang nggak ada ngeh ngomongin generasi sandwich, sekarang lagi rame. Nah, di Amerika iya, tapi kalau di Indonesia, itu dari turun-temurun kita generasi sandwich. Memang begitu kan? Emang begitu. Budaya kita memang Budaya begitu. kita memang gitu. Budaya kita adalah kita mensupport orang tua. Karena kenapa? Karena orang tua zaman dulu memang tidak terbiasa atau belum dikenalkan dengan konsep dana pensiun yang benar. Ya kan? Tapi orang zaman dulu kan memang kehidupannya lebih sederhana. Ketika mereka pensiun juga kebutuhannya nggak banyak. Ya kan? Sehingga mereka masih bisa disupport. Makanya kalau kita perhatikan generasi ya kita anggap hampir satu generasi ya Bang ya. Generasi kita, generasi X gitu kan. Om tante kita berarti orang tua kita dan seangkatan mereka, generasi baby boomer lah. Itu pasti selalu ada satu anak yang either dia menikahnya terlambat atau dia tidak menikah sama sekali. Karena nanggung Karena adik-adiknya. harus nanggung adik-adiknya Iya, benar. dan juga mensupport orang tua, Iya. ngurusin orang tua ketika mereka sudah tua, ya kan? Iya. Nah, itu pasti ada dalam suatu keluarga. Kan zaman dulu keluarga kan pasti banyak anaknya. Ada 6, ada 10, ada 12 bersaudara kan. Ya, Pasti ada saya satu. 9 nih. 9 kan? Gitu ya. Jadi di keluarga tuh ada kayak dulu om saya yang paling kecil harus support kakek nenek saya gitu kan. Nah, sehingga dia menikahnya terlambat. Nah, jadi sebenarnya itu terjadi dari generasi ke generasi. Hanya sekarang beda gitu ya. Nah, cuma memang menjadi tantangan tersendiri karena kenapa? Karena generasi X, generasi millennials sampai dengan generasi Z nanti itu kalau dulu zaman saya dulu masih sekolah itu diajarin sosiologi, antropologi itu keluarga itu ada istilahnya namanya nuclear family, keluarga besar. Satu keluarga 6, 10, 9 bersaudara. Nah, milenial ini semakin lama makin kecil. Ya kan? Makin kecil sehingga ketika nanti generasi milenial menua, Anda tidak bisa berharap dari anak Anda untuk mensupport diri Anda. Itu satu. Ya, jadi kita masih mensupport orang tua, ya. Nah, di saat yang bersamaan anak kita mempunyai tantangan yang besar untuk dia masuk ke dunia pekerjaan. Ya, jadi kalau misalnya mensupport, oke, fine, itu sebagai anak, bakti anak kepada orang tua. Tapi kita juga kalau mau memutus mata rantai sandwich, maka anak kita harus dibekali dengan skill. Ya, jadi nggak cuma ilmu sekolah, pendidikan D1, D3, S1, S2 dan seterusnya, tapi juga dia harus ditambahkan skill, keterampilan, sertifikasi yang dibutuhkan untuk masa depan. Gitu. 10 tahun lagi seperti apa sih? 20 tahun lagi seperti apa? Dunia arahnya kemana? Arahnya ke teknologi. Anak kita diajarin coding dari sekarang udah mulai diperkenalkan gitu ya. Jadi kalau mau kasih contoh misalnya yang paling fenomenal Elon Musk gitu ya. Elon Musk sampai akhirnya dia bikin sekolah sendiri buat anaknya. Yang isinya hanya problem solving. Jadi nggak ada tuh anak belajar mata-mata pelajaran yang ada di sekolah biasa gitu. Jadi cuma jadi dia distimulasi untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan kesukaannya dia. Gitu. Kalau dia sukanya olahraga, ya udah lo selesaiin masalah tentang olahraga. Kalau lo sukanya teknologi, lo selesaiin masalah teknologi gitu ya. Jadi nah, anak-anak kita itu karena kita di Indonesia, maka tetap ada pendidikan formal, harus ditambah dengan pendidikan-pendidikan yang lain sehingga dia menjadi kompetitif ya, dan dia menjadi lebih kreatif. Jadi tidak hanya dia mengandalkan dunia pekerjaan, tapi dia bahkan bisa bikin pekerjaan sendiri, bisa bikin usaha sendiri. Jadi entrepreneur ya. Betul, dengan cara seperti itu maka kita bisa memutus mata rantai si tanda kutip generasi sandwich tadi. Gitu. Ya, tapi kita ya termasuk kita kan juga generasi sandwich. Tapi Iya, betul. pada akhirnya kan bisa survive. Bisa gitu. survive. Bisa Bisa, survive. Ya, bisa kan? survive. Jadi menurut saya lagi-lagi kembali ke kita masing-masing. Iya. How we manage Betul. the world Iya, atau our money gitu Iya. ya. Iya. Nah mungkin perlu tips nih, Nah. bro. Buat teman-teman yang mungkin baru kerja atau ya 2 atau 3 tahun kerja, kalau dia harus bikin perencanaan keuangan, apa sih? Ya tadi sudah disinggung ya, harus bikin dana darurat, dana untuk sekolah, untuk kawin, atau untuk investasi. Nah kembali ke khusus investasi mungkin, pilihannya apa sih yang kan masing-masing jenis atau produk investasi kan
terkait dengan tujuan tadi kan, Ya, yang betul. jangka panjang tentu saja produknya panjang, yang jangka ya, panjang. betul. Pilihannya gimana? Ya, Bro? jadi nomor satu kalau kita bicara di teori investasi kan kita mesti tahu dulu kita ini tipe resiko yang mana sih, kan gitu kan? Karena itu nanti akan menentukan pemilihan produknya kita, gitu ya. Nah, pilihannya bisa banyak. Kalau buat yang jangka pendek, kita butuh dana cash tunai sewaktu-waktu bisa ditarik, buat dana darurat, otomatis kita masuk ke produk yang liquid, produk perbankan, gitu ya, tabungan deposito tapi jangan banyak-banyak. Kemudian produk tadi emas, ya, baik emas fisik maupun emas digital. Kemudian juga kita bisa masuk produk investasi tapi liquid seperti reksadana pasar uang, itu bisa dipakai. Untuk tujuan-tujuan jangka pendek itu boleh dipakai, ya. Kemudian untuk jangka menengah maka kita matchingin yang jatuh tempo dengan return yang lebih tinggi sedikit. Nah, contohnya produk-produk berbasis surat utang, gitu ya, obligasi, sun, ori, ya. sukuk retail, reksadana pendapatan tetap itu masuk kategori yang jangka menengah. Termasuk juga reksadana campuran. Untuk beberapa yang profil resikonya agak agresif bisa masuk ke campuran. Kemudian jangka panjang berarti kita bisa masuk ke saham, ya. Saham bisa macam-macam, kita bisa invest saham, ya, dollar cost averaging, atau yuk nabung saham, ya, zaman dulu kan kampanyenya. Nah, terus atau masuk reksadana saham, dollar cost averaging juga tiap bulan rutin, gitu ya. Campuran tadi juga bisa dipakai, atau trading saham, gitu ya. Terus properti itu juga jangka panjang. Bisnis juga usaha jangka panjang, bisnis bisa macam-macam, nanti kita bisa belah lagi. Terus yang paling baru ini adalah kripto, itu juga bisa dipakai sebagai salah satu wahana investasi. Baik kripto hampir sama seperti saham tuh, jadi bisa trading tapi bisa juga investasi. Bisa juga investasi. Nah, racikan ini nanti akan disesuaikan dengan karakter kita. Jadi setiap orang beda-beda karakternya, gitu ya. Kalau kayak saya pribadi karena saya agresif, gitu ya, jadi saya banyak heavily di properti, 50-60% portfolio properti. Kemudian sisa portfolio saya sekitar 30% ada di kripto, sedikit saham, sedikit reksadana, tinggal sisanya aja, kemudian emergency fund, gitu ya. Tapi nanti tiap orang akan punya beda-beda racikannya. Karena gitu. risk profile masing-masing beda ya. Ya, betul sekali. Nanti tinggal dilihat aja yang mana yang nyaman, mulai dari yang resikonya paling rendah dulu, karena pengalaman saya pegang klien, risk profile itu bisa berubah. Ya, saya pernah punya klien yang datang, uangnya semua di deposito. Setahun jadi klien saya, masuk reksadana. Tahun kedua jadi klien saya, masuk ke saham, reksadana saham. Tahun ketiga trading saham, tahun keempat trading forex. Iya, jadi profil resikonya naik, Bang. Ini true story. Jadi dengan berjalannya waktu, knowledge dia makin Knowledge banyak. bertambah, pengalaman dia invest produk makin lama resikonya makin naik. Di satu titik dia bilang, "Pak, ajarin gua trading saham." Udah, akhirnya dia minta sesi khusus 4 kali datang ke kantor, kita langsung live trading waktu itu. Ya kan, di kantor, udah ngerti cara trading saham, terus dia bilang, "Pak, ini technical analysis saya bisa pakai buat yang lain, Pak." Bisa. Ya, ilmunya sama. Akhirnya dia belajar forex, dia trading forex. Nggak tahu, saya mungkin udah trading kripto kali. Jadi dengan berjalannya waktu, tambah pengalaman, jadi keberanian nambah ya? Nambah, betul. Risk profile-nya bisa Iya, berubah. berubah ya. Gitu. Karena ya kalau pemahaman umum, orang makin tua, makin risk profile-nya makin menurun kan? Makin biasanya menurun kan? ya. Iya. Tapi nggak juga ya? Enggak berarti juga. ya? Karena risk profile itu bisa agresif, bisa konservatif kan tergantung satu dari ilmu, kedua dari pengalaman. Iya kan? Buat kita berdua yang namanya terjun payung, resiko tinggi dong. Karena kita nggak punya ilmunya, nggak punya pengalaman. Iya. Buat penerjun payung profesional, nyebrang jalan lebih beresiko daripada terjun Takut payung. ketabrak. Takut ketabrak buat dia, Iya. gitu kan? Jadi beda-beda kan. Gitu. Ya. Baik, ini menarik banget nih topik pembahasan kita. Tadi yang terakhir yang disinggung Bro Aidil Akbar ini adalah mengenai kripto, karena ini jadi lagi hype sekarang ya. Ya. Indonesia sendiri termasuk negara yang pertumbuhan investor kriptonya terbesar di dunia. Ya. Jumlah investor kripto mungkin sekarang sekitar 15 jutaan, sementara di pasar modal masih sekitar 8,5 atau 9 juta. Padahal umur kripto baru 5 tahun ya, 5 tahunan 7 ya. tahun lah di Indonesia. Dan tadi ya disinggung, kebanyakan peminatnya adalah milenial dan Gen Z, karena mereka ini yang mungkin risk profile-nya masih lebih tinggi dibanding yang lain ya. Betul. Kayaknya kita perlu bahas khusus nih, Bro, mengenai Siap. kripto. Ya. Mungkin di episode berikut kita bahas Oke. tentang kripto ya. Ya, boleh. Oke. boleh. Demikian teman-teman investor,
pembicaraan atau bincang-bincang saya dengan Bro Aidil Akbar, seorang financial planner. Saya mengenal beliau sebagai financial planner, tapi sekarang mungkin udah banyak title yang lain ya, miner juga, crypto trader juga, crypto investor juga mungkin. Oleh karena itu mungkin nanti di episode berikut kita akan bahas soal kripto ini. Terima kasih telah menyaksikan episode ini, sampai jumpa di episode yang akan datang.